Oke, baik. Sambil menunggu yang lain, kita mulai ya kuliah siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Ya, kita bertemu kembali dalam kuliah filsafat ilmu untuk program studi ilmu manajemen kelas D ya. Kuliah ini adalah pertemuan ke-15, yaitu kuliah terakhir. Minggu depan tidak ada kuliah, tapi minggu depan merupakan batas akhir atau deadline pengumpulan tugas pengganti UAS ya. Nanti dikumpulkan lewat platform Google Classroom. Nah, pada kuliah siang hari ini kita akan membahas tentang kritik terhadap positivisme. Nah, seperti dalam kuliah yang lalu, dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern sekarang ini itu banyak bertumpu pada paham positivisme ya. Artinya ilmu itu dianggap berkembang atau maju itu ketika dia bisa dimasukkan atau bisa dikategorikan dia itu mengutamakan fakta ya. Jadi ilmu-ilmu yang belum merujuk pada fakta itu dianggap ilmu yang merupakan ilmu masih berkembang, menuju kemajuan, menuju puncaknya yang mengutamakan pada rujukan pada fakta. Oke, ini saya coba share screen ya. Ya, oke. Jadi positivisme itu dicetuskan pertama kali oleh Auguste Comte dari Perancis. Ilmu pengetahuan itu berkembang berdasarkan fakta empiris atau mengutamakan fakta empiris. Jadi segala sesuatu yang bisa diindra itu yang menjadi puncak ilmu pengetahuan. Nah, kritik terhadap positivisme itu datang antara lain dari Jürgen Habermas. Ya. Kita sudah bahas kemarin Jürgen Habermas ini termasuk salah satu anggota Mazhab Frankfurt ya, yang ada di Jerman. Sampai sekarang Jürgen Habermas ini masih hidup dan mengajar di Universitas Frankfurt sebagai penjaga gawang Mazhab Frankfurt ya. Nah, menurut Jürgen Habermas, tujuan dari positivisme itu adalah ilmu itu untuk menguasai ya. Jadi kepentingannya itu adalah penguasaan alam. Jadi bagaimana kita memperoleh ilmu, maka kita bisa menguasai objek yang kita pelajari. Ini yang merupakan satu indikator yang tidak boleh dikatakan tidak terlalu tidak terlalu banyak disuarakan, tetapi ini seperti tersembunyi ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu subtle interest. Jadi tujuan dan kepentingan ilmu itu menurut positivisme itu untuk menguasai objek yang dipelajari. Nah, ini sebenarnya karakteristik ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu-ilmu empiris atau ilmu-ilmu kealaman ya. Nah, itu bagaimana ketika manusia itu sudah bisa menguasai atau bisa mengetahui objek yang dipelajari, maka dia bisa menguasai objek tersebut. Nah, kalau kita belajar ilmu-ilmu alam ya, ilmu pertanian, ilmu peternakan, ilmu biologi yang induknya, itu kita seolah-olah bisa menguasai objek yang kita pelajari itu.
ilmu peternakan ya misalnya kita sudah mengetahui cara mengawinkan ternak, misalnya mengawinkan sapi atau domba gitu untuk menghasilkan keturunan yang unggul. Nah, di situ kita seperti berkuasa penuh terhadap ternak itu ya. Jadi yang unggul kita seleksi, kemudian yang tidak bisa kita buang. Kita berkuasa penuh gitu terhadap objek itu. Nah, di sini ilmu-ilmu ilmu-ilmu sosial itu seolah-olah dianalogikan dengan ilmu-ilmu alam. Oleh karena itu apa? Timbullah kolonialisme atau penjajahan. Ketika kita mempelajari satu masyarakat, maka kalau kita sudah mengetahui, maka kita akan mengontrol masyarakat itu, menguasai masyarakat itu. Itulah timbulnya penjajahan Eropa ya. Mereka mempelajari masyarakat di belahan dunia lainnya, di Asia, di Afrika. Tapi motivasinya untuk apa? Untuk menguasai, ya, untuk mengontrol. Untuk mengontrol masyarakat itu ya, ditaklukkan. Kemudian sumber daya alamnya dikuras, gitu kan. Nah, disitulah sebenarnya ada kesalahan ya di dalam ilmu-ilmu sosial ini. Kenapa dia mengikuti alur kerja atau alur operasi dari ilmu-ilmu alam? Seharusnya ilmu-ilmu sosial itu tidak begitu ya. Nah, oleh karena itu Habermas memberikan satu tabel ini ya. Memberikan satu tabel ini bahwa ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu kemanusiaan itu dia harus mempunyai satu tujuan yang berbeda dan kepentingan yang berbeda dari ilmu-ilmu empiris atau ilmu-ilmu alam yang digaungkan oleh positivisme. Nah, kita tahu ilmu-ilmu sosial ya sifatnya itu historis hermeneutis, ilmu sastra sejarah. Itu tujuannya adalah pengungkapan makna. Kepentingannya apa? Perluasan subjektivitas dan komunikasi intersubjektif. Jadi bagaimana kita berhubungan dengan orang lain itu secara lebih apa istilahnya itu lebih bisa terbuka. Karena apa? Makna-makna yang yang ada di dalam satu kelompok masyarakat itu sudah bisa diungkapkan dengan mempelajari ilmu-ilmu sosial secara hermeneutik ya, secara penafsiran dan secara secara historis gitu, melihat sejarahnya bagaimana. Nah, kemudian yang ketiga itu ilmu-ilmu tindakan atau dikatakan ilmu-ilmu humaniora ya, ilmu kemanusiaan. Jadi tujuannya adalah kehidupan manusiawi yang lebih baik. Jadi bagaimana di dalam mempelajari ilmu kemanusiaan itu justru subjek itu yang berusaha menyesuaikan diri dengan objek. Jadi motivasinya bukan menguasai ya, tetapi apa? Justru kita yang berusaha untuk beradaptasi. Boleh dikatakan subjek yang akan dikuasai oleh objek. Dikuasai bukan dalam arti ditaklukkan ya, tapi bagaimana seluruh alur proses pembelajaran sampai pengetahuan didapatkan itu subjek itu tunduk kepada objek. Ya misalnya apa? Kita terjun ke masyarakat ya kita harus mematuhi adat istiadat masyarakat itu. Mungkin pertama kali kita harus mempelajari bahasa masyarakat itu ya. Untuk mengetahui bagaimana karakter dan masyarakat dari budaya masyarakat itu ya kita pelajari dulu bahasanya. Ya kita kan harus menyesuaikan diri toh dengan bahasa masyarakat. Kita pelajari dulu bahasanya. Itu seperti itu ya. Nah, jadi ada perubahan atau pergeseran dalam istilahnya itu cara pengembangan ilmu ya. Yang dulu motivasinya itu untuk menguasai, itu di dalam ilmu sosial dan ilmu humaniora itu harus diubah menjadi
dia itu lebih akomodatif ya terhadap objek. Gitu. Kemudian selanjutnya ada Karl Popper dan Thomas Kuhn ya. Nah, ini dua kritik ini datang dari dalam, artinya dari struktur ilmu itu. Kemarin kita sudah bicara seperti piramida ilmu itu ya. Ini kritiknya datang dari dalam, artinya dari struktur ilmu itu sendiri. Nah, menurut Karl Popper, ilmu pengetahuan itu berkembang bukan dengan selalu membenarkan teori atau verifikasi, tetapi akan lebih berkembang dengan cara menyalahkan teori atau falsifikasi, sehingga teori-teori akan semakin teruji. Ya, contohkan begini. Untuk menguji teori yang mengatakan semua angsa berwarna putih, bukan dengan mencari semua angsa yang berwarna putih, gitu kan? Tapi cukup cari satu ekor angsa yang tidak berwarna putih, maka teori ini akan gugur, gitu kan? Ada angsa yang berwarna hitam atau warna merah, nah teori semua angsa berwarna putih itu akan gugur dengan sendirinya. Tapi ketika tidak ketemu, maka teori ini mendapatkan penguatan. Jadi diuji dengan fakta itu bukan untuk membenarkan, bukan untuk memverifikasi atau membenarkan, ya. Tapi cukup dengan falsifikasi, dengan mencari lawannya. Kalau lawannya itu tidak ada, maka teori ini semakin kuat. Gitu ya. Nah, kemudian Thomas Kuhn itu mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang secara revolusioner. Dengan adanya anomali-anomali fakta, maka ilmu akan berevolusi akibat adanya anomali-anomali tersebut. Anomali itu apa? Ketidaknormalan ya. Fakta-fakta itu banyak yang boleh dikatakan dia sangat berbeda dari kejadian sebelumnya. Contohnya apa? Ya pandemi COVID-19 ini ya. Makanya kita mendengar ada kata new normal sekarang, normal baru. Karena apa? Normalnya sekarang itu berbeda dengan normal-normal sebelumnya. Sebelum ada pandemi gitu kan. Nah, dengan adanya anomali ini, misalnya dengan adanya wabah COVID-19 ini ya, virus corona yang bermutasi ini, itu ilmu akan semakin berkembang. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang mutasi virus misalnya. Virus itu ternyata dia bisa bermutasi sedemikian rupa menjadi strain atau varian virus baru yang kekebalan tubuh manusia ini belum bisa beradaptasi dengan itu. Oleh karena itu berkembang juga ilmu tentang pembuatan vaksin ya. Pembuatan vaksin dia juga berkembang bahwa dia menyesuaikan dengan varian virus yang baru sehingga manusia ini diberi kekebalan sekunder. Gitu. Jadi dia dilatih untuk menghadapi varian virus yang baru ini sehingga kekebalan tubuhnya itu nanti mampu menghadapi itu. Nah, disitulah anomali-anomali fakta itu mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan. Kalau ilmu ini istilahnya fakta ini katakanlah normal-normal saja, gitu kan? Itu ilmu ini perkembangannya akan menjadi lebih lambat atau bahkan tidak berkembang. Ketika fakta itu stagnan, ketika peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia itu stagnan gitu kan, begitu-begitu saja ya ilmunya juga tidak berkembang. Kalau mungkin kita menyadari ya, nggak tahu kalian mungkin masih kecil ya, dulu ada krisis ekonomi tahun 97-98 itu, di situ kan banyak ilmu ekonomi itu teori-teorinya itu seperti seperti runtuh ya, karena toh segala formula-formula ekonomi yang dijalankan itu dia juga sulit menghadapi krisis. Dan ternyata yang justru bisa bertahan dalam krisis itu adalah pelaku-pelaku ekonomi yang skalanya kecil gitu.
makanya muncul teori small is beautiful ya dari Joseph Schumpeter itu kan. Ya skala-skala usaha yang kecil ini justru dia yang lebih apa namanya, lebih bisa bertahan dalam krisis ekonomi yang sifatnya besar gitu. Usaha-usaha besar ini ternyata dia banyak yang bertumbangan gitu kan, banyak yang bangkrut. Tapi justru pelaku-pelaku ekonomi yang kecil yang bisa bertahan. Nah, ini ada tabel yang membedakan antara kritik dari Thomas Kuhn dan Karl Popper. Ya, dua-duanya mengkritik positivisme ya, tapi ada perbedaan. Nah, menurut Karl Popper, ilmu itu bukan semata-mata produk kesepakatan sosial. Nah, menurut Thomas Kuhn, ilmu adalah hasil kesepakatan intersubjektif. Ya, kesepakatan sosial itu belum tentu menjadi ilmu ya. Dia bisa juga menjadi misalnya aturan, dia juga bisa menjadi nilai moral misalnya. Itu kesepakatan sosial. Jadi kesepakatan sosial ini lingkupnya lebih luas dari ilmu. Ilmu itu dia bisa berkembang melalui kesepakatan sosial, tapi dalam lingkup tertentu ya. Tidak semua kesepakatan sosial itu bisa menjadi ilmu. Nah, menurut Thomas Kuhn, ilmu pengetahuan adalah hasil kesepakatan intersubjektif. Jadi beberapa ilmuwan itu membangun satu semacam kesepakatan untuk mengembangkan ilmu. Ya, ada teori-teori yang mungkin teori-teori yang boleh dikatakan saling bertentangan. Tapi ada kesepakatan di dalam struktur ilmu pengetahuan itu sebagai hasil kesepakatan para ilmuwan di dalamnya bahwa ada varian-varian atau aliran-aliran yang berbeda-beda ya. Nah, menurut Popper yang kedua, ilmu pengetahuan berkembang secara evolusioner. Sedangkan menurut Thomas Kuhn itu ilmu berkembang secara revolusioner. Apa bedanya evolusi dengan revolusi ya? Evolusi itu berkembangnya itu katakanlah secara bertahap ya, secara bertahap, pelan-pelan. Kemudian dia boleh dikatakan konstan ya, mengikuti garis linier gitu. Jadi bisa diramalkan kalau hari ini begini, hari depan itu bagaimana. Misalnya perkembangan teknologi komputer ya. Dulu mulai dari prosesor Pentium 1, 2, 3, 4 gitu kan. Sampai kemudian Pentium yang istilahnya itu Core i3, Core i5, 7 dan seterusnya. Itu perkembangannya secara evolusioner. Dia bertahap pelan-pelan mulai dari satu basis atau satu dasar, kemudian dia berkembang bisa diramalkan gitu perkembangannya nanti akan seperti apa gitu ya. Nah, tapi kalau menurut Thomas Kuhn itu ilmu itu berkembang secara revolusioner. Dia tidak mengikuti garis linier. Karena apa? Karena ada anomali-anomali fakta tadi ya. Ada fakta yang betul-betul dia itu berbeda dengan fakta-fakta sebelumnya ya. Misalnya apa? Ya misalnya terjadinya krisis, ya, baik krisis ekonomi, krisis politik. Jadi fakta itu dia sangat berbeda dengan fakta sebelumnya. Oleh karena itu perlu pengembangan teori-teori yang lebih mutakhir, yang lebih adaptif dengan perkembangan zaman ya, dengan perkembangan fakta itu. Ya itu tadi, misalnya sekarang ada fenomena wabah COVID-19. Dulu mungkin pengembangan untuk vaksin itu belum seintensif sekarang ya. Dulu mungkin pelan-pelan, tapi tidak ada tuntutan dari wabah yang terjadi secara masif, secara global seperti sekarang ini, sehingga pengembangan vaksin itu dituntut untuk segera dilakukan
cepat dan vaksinasi segera dilakukan juga dengan cepat dan masif gitu. Nah, jadi ini fakta-fakta itu sangat berpengaruh, perkembangan fakta itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu, dan perkembangannya itu tidak bisa diramalkan, ya, revolusioner. Nah, selanjutnya yang ketiga menurut Popper itu perkembangan ilmu itu melalui subjek peneliti. Ini lebih kepada individu ilmuwannya itu ya. Jadi bagaimana ilmuwan itulah yang sosok dominan di dalam pengembangan ilmu. Nah, tapi kalau menurut Thomas Kuhn enggak. Pengembangan ilmu itu melalui subjek peneliti dalam satu komunitas ilmu pengetahuan. Jadi kalau ilmuwan itu tidak bertemu, tidak berdiskusi, itu perkembangan ilmu itu tidak terjadi. Dia kerja sendiri itu sudah hampir mustahil di zaman sekarang. Jadi seorang ilmuwan yang dia katakanlah seperti mengurung diri di laboratorium, hanya dia sendiri dengan alat-alat, itu sekarang itu sudah tidak mungkin ya. Dia harus berkolaborasi ya, harus berkolaborasi dengan ilmuwan lain di dalam satu komunitas ilmiah. Ya. Sekarang kalau kita lihat jarang sekali, bahkan mungkin hampir tidak ada ya ilmuwan yang tidak berangkat dari dunia akademis atau dunia kampus, dari perguruan tinggi ya. Peneliti-peneliti itu yang hebat-hebat itu dia berasal dari perguruan tinggi, dari universitas-universitas terkemuka ya, institut-institut yang terkemuka yang isinya memang komunitas ilmuwan ada di situ. Jarang misalnya kita melihat di wilayah X tumbuh seorang ilmuwan tanpa dia ada komunitasnya, itu tidak mungkin ya di zaman sekarang. Mungkin kalau zaman dulu itu masih mungkin, pada awal-awal perkembangan ilmu ya kita mengenal tokoh-tokoh besar seperti Isaac Newton, kemudian Pascal, sampai dulu Archimedes. Ya dulu memang akademia atau pendidikan tinggi atau komunitas ilmu itu belum berkembang ya. Kalau sekarang itu sekali lagi hampir mustahil seorang ilmuwan lahir tidak dari komunitas ilmu pengetahuan atau mungkin bentuknya sekarang kampus ya, universitas atau perguruan tinggi seperti itu. Nah, selanjutnya rumus perkembangan ilmu menurut Karl Popper itu dari problem atau masalah, kemudian teori tentatif, error elimination, dan problem 2. Jadi berangkat dari masalah, teori, dan usaha untuk falsifikasi atau menyalahkan itu ya. Kalau tidak ditemukan kesalahan, berarti teori ini semakin kuat. Tapi kalau ditemukan kesalahan, maka teori ini sudah tidak kuat lagi dan bisa untuk ditinggalkan. Nah, sementara menurut Thomas Kuhn, rumus perkembangan ilmu itu dari paradigma, ilmu pengetahuan normal, anomali, krisis, dan paradigma 2. Paradigma 2 ini artinya dia timbul ilmu yang baru ya. Nah, jadi sebelumnya sudah ada ilmu kan, ilmu yang dia sebut ilmu pengetahuan normal itu, tapi terjadi anomali, terjadi sesuatu yang luar biasa atau krisis ya. Dikatakan ini krisis ya, wabah ini juga krisis gitu kan. Nah, dari krisis inilah akan timbul paradigma 2. Jadi paradigma yang baru atau ilmu pengetahuan yang baru ya. Paradigma ini kan sesuatu yang mendasari ilmu pengetahuan gitu. Paradigma itu adalah kumpulan teori ya. Nah, selanjutnya ini ada dari Richard Rorty dan Paul Verhoeven. Richard Rorty itu pemikirannya disebut anti-fondasionalisme. Karena dia memandang bahwa konstruksi atau pembentukan ilmu pengetahuan itu tidak perlu melalui fondasi-fondasi tertentu yang dianggap kokoh atau kuat dalam menopang teori-teori atasnya. Banyak perkembangan ilmu yang sekarang ya misalnya, itu sebenarnya kalau dicari fondasinya itu
itu tidak terlalu kuat atau kurang jelas ya. Misalnya apa? Misalnya ekonomi Islam atau ekonomi syariah ya. Kalian tidak tahu ada kuliah ekonomi syariah nggak? Atau ekonomi Islam? Nah, kalau kita telusuri fondasinya itu sebenarnya tidak kuat ya. Syariah itu adalah fondasi agama. Tapi dia mau dijadikan fondasi ilmiah, ilmu ekonomi. Ini sebenarnya masih menjadi apa perdebatan ya. Bagaimana sesuatu ilmu itu mau didasarkan pada fondasinya itu fondasi berupa nilai-nilai keagamaan. Jadi kalau boleh dikatakan ya ekonomi syariah ini apakah dia itu gabungan antara ilmu dengan agama atau bagaimana gitu kan. Kalau syariah itu kan dia bicara apa namanya? Dalam agama itu kan pahala dan dosa ya. Jadi kalau apa ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariah ya dia berkata bahwa oh ini tidak boleh dilakukan karena dosa ya. Misalnya apa? Misalnya memungut riba itu kan. Menarik bunga pinjaman itu tidak boleh dilakukan itu karena dosa gitu. Padahal praktiknya ya ekonomi yang non syariah itu riba itu sah-sah saja kan. Tidak ada apa namanya? Tidak ada justifikasinya secara syariah. Tapi dalam ekonomi syariah, dalam ekonomi Islam langsung dikatakan bahwa riba itu haram gitu kan. Padahal haram halal itu masalah agama. Masalah ilmiah itu tidak mengenal halal haram, tapi apa? Etika ya, boleh atau tidak boleh dilakukan karena apa? Itu menyangkut moral, baik dan tidak baik ya. Oh, ini tidak boleh dilakukan karena tidak baik gitu. Meskipun benar ya. Meskipun benar, tapi kalau itu tidak baik ya itu tidak boleh dilakukan. Nah, tapi kalau misalnya dalam ekonomi syariah itu ya itu tadi yang terjadi ada hukum halal haram di situ. Padahal itu adalah persoalan agama ya. Artinya fondasinya tidak terlalu jelas, tidak terlalu kuat. Tapi ekonomi Islam ini dipelajari terus. Pelajari terus ya. Ekonomi syariah dikembangkan terus. Sampai institusi-institusinya kan ada perbankan syariah. Pokoknya asal dia tidak memungut riba, memungut bunga pinjaman sudah boleh dikatakan oh ini bank syariah atau lembaga keuangan syariah ya. Padahal syariah itu kan jauh dari itu ya, lebih dalam dari itu, bukan sekedar hanya perkara riba atau tidak gitu kan. Nah, itu kritiknya Richard Rorty. Bagaimana sebenarnya ilmu sekarang itu fondasinya nggak terlalu jelas ya, nggak terlalu kuat. Banyak lagi ragam-ragam keilmuan ya yang misalnya fondasinya yang tidak terlalu jelas ya. Misalnya apa? Misalnya pengembangan pertanian di luar budidaya atau di luar apa namanya? Di luar tujuan untuk pangan misalnya. Itu kan terlalu apa namanya? Istilahnya itu terlalu tinggi slogannya tapi fondasinya tidak jelas. Kenapa tidak dikatakan bahwa oh ini ilmu pertanian ini terbagi dua ya, untuk pangan dan non pangan seperti itu. Tapi dipakai apa istilah-istilah yang boleh dikatakan itu kurang jelas gitu. Sehingga dianggap bahwa fondasinya itu tidak kuat gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada dari Paul Verhoeven. Menurut Paul Verhoeven ini, pembentukan dan pengembangan ilmu itu sebenarnya tidak harus dilakukan melalui metode-metode ilmiah atau langkah-langkah ilmiah yang lazim ditempuh oleh ilmu
pengetahuan sekarang ya, yang katakanlah dipelajari di perguruan tinggi, di universitas dan institusi keilmuan yang lain ya. Ada ilmu yang berkembang tanpa melalui metode ilmiah. Contohnya dia bilang ilmu voodoo atau ilmu santet ya. Ilmu voodoo di Afrika ya. Ilmu santet itu kan itu faktanya itu ada ya. Ya di Indonesia ini juga banyak ya. Ilmu santet, ilmu pelet, ilmu gendam dan lain-lain bentuknya itu harus diakui faktanya ada. Tapi dia tidak melalui apa namanya kaidah-kaidah dan metode ilmiah. Lalu ilmu ini masuk kategori apa? Karena ilmu ini ada sebenarnya dan diakui faktanya itu ada. Tapi metode yang dikembangkan, cara yang digunakan itu sangat berbeda dengan ilmu-ilmu yang boleh dikatakan dianggap ilmiah yang seperti yang kita pelajari di perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah itu ya. Nah, demikian juga dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu yang berangkat dari tradisi ya. Di kelompok-kelompok etnis tertentu, kelompok masyarakat tertentu itu banyak sekali ilmu-ilmu yang sebenarnya dia tidak sama sekali mengikuti kaidah-kaidah atau metode-metode ilmiah. Misalnya apa? Ya kita lihatlah komunitas nelayan tradisional. Dia mau menangkap ikan itu tidak perlu pakai metode-metode yang istilahnya itu diajarkan di dalam apa namanya teknik-teknik penangkapan di perguruan tinggi ya. Harus memperhitungkan apa lokasi, kemudian migrasi ikan, kemudian apa ini dengan kalkulasi yang rumit, posisi dengan GPS dan lain-lain gitu kan. Tapi dia apa namanya ilmu yang diturunkan secara dari generasi ke generasi ya, turun temurun itu dari nenek-nenek mereka, dari kakek-kakek mereka itu mengajarkannya itu ya sama sekali tidak menggunakan metode ilmiah, tapi apa sudah apa namanya dia efektif, artinya mencari ikan dengan cara seperti itu ya mereka dapat ikan. Demikian juga dengan apa metode pengobatan tradisional ya, kan sama sekali berbeda dengan pengobatan medis modern melalui apa namanya institusi kesehatan baik rumah sakit atau dokter, para medis dan sebagainya. Itu kan pengobatan melalui dukun itu kan juga merupakan ilmu dan itu sama sekali tidak mengikuti metode-metode ilmiah pengobatan dalam bidang medis kan. Ada yang dimandikan, ada yang pakai ditiup-tiup, ada yang pakai ramuan apa segala macam gitu kan. Tapi toh nyatanya pasien itu yang diobati juga sembuh. Nah, oleh karena itu ya Wolfera Ben ini sebenarnya membuka peluang bagi berkembangnya etnosains. Etnosains itu apa? Etnosains itu adalah mengilmiahkan pengetahuan-pengetahuan atau yang sekarang diistilahkan sebagai kearifan lokal ya, yang berkembang pada kelompok masyarakat atau kelompok etnis tertentu. Nah, sebenarnya mereka ini kelompok masyarakat ini juga mengembangkan ilmunya sendiri, tapi dia seperti berbeda, gitu. Seperti berbeda dengan yang dikembangkan di dalam dunia pendidikan formal ya, di perguruan tinggi, di institusi ilmiah seperti itu. Artinya positivisme itu yang dia terlalu mengagungkan keilmuan secara formal, itu dia harus melirik ilmu-ilmu yang berkembang di masyarakat ini yang dianggap itu mungkin tidak ilmiah ya oleh institusi ilmiah, institusi keilmuan yang formal ya, seperti dunia akademis dan perguruan tinggi itu seyogianya mereka harus melirik ilmu-ilmu yang berkembang di
masyarakat itu. Artinya tidak menggunakan metode-metode dan cara-cara yang umum digunakan oleh institusi ilmiah, institusi akademis, toh ilmu itu juga berkembang di masyarakat. Oke, jadi itu ya materi kuliah hari ini tentang kritik terhadap positivisme. Positivisme itu sekali lagi dia mengutamakan ilmu yang sifatnya empiris, yang dia itu menekankan pada fakta, dan dia mengagungkan institusi akademis, ya, institusi yang dianggap satu-satunya wadah pengembangan ilmu, itu dikritik oleh para kritikus ini dengan kacamata dan sudut pandangnya masing-masing ya. Oke, jadi itu materi kuliah hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan atau komentar sambil saya posting link absennya ya. Silakan. Ya, kalian mungkin bisa bandingkan dengan fakta-fakta fenomena sehari-hari. Ya, ini ada Lisdayanti ini. Ya, silakan. Lisdayanti dulu ya. Silakan. Silakan kalau mau bertanya, Lisdayanti. Tidak, aku sering aja tadi, Pak. Ya, gimana? Mau bertanya enggak? Tidak. Buka kali absen, tertutup. Atau yang lain? Yang lain silakan. Tadi ada Irena ya. Irena Safitri, mau bertanya? Oke ya, ya sambil menunggu mungkin kalian bisa bandingkan dengan mengamati dengan fenomena atau fakta yang ada di sekitar kalian ya. Misalnya apa? Ya misalnya ilmu ekonomi sajalah. Sebenarnya ilmu ekonomi itu dilakukan atau dilaksanakan atau dipraktekkan tidak oleh para pelaku ekonomi itu. Jangan-jangan ilmu ekonomi itu hanya dipelajari di kampus. Secara teoritis, dalam prakteknya pelaku ekonomi itu sama sekali tidak mempraktekkan apa yang dipelajari di dunia akademis gitu ya. Coba kita lihat penjual sayur keliling sehari-hari itu apa dia mempraktekkan teori-teori ekonomi seperti itu yang dipelajari di kampus ya. Ya mungkin ada, tapi mungkin sebagian besar juga tidak ya. Ya dia punya modal sekian, lingkup atau luas pasarnya sekian, dia tiap hari melayani berapa orang, pendapatannya Ya, Pak. berapa. Ya silakan. Ya silakan. Begini Pak, mohon maaf sebelumnya Pak. Saya atas nama Muhammad Rijal Pak. Ya. Mengenai yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya materi-materi tentang atau metode-metode alamiah mengenai ilmu medis dan ilmu yang kita gunakan
dalam artian di luar dari ilmu yang kita pelajari dalam dunia akademik. Artinya begini Pak, itu dalam dua ilmu ini mengalami perkesinggungan. Karena seperti yang saya lihat dan saya alami, seperti di daerah saya, malah ilmu dari akademis itu menyarankan bahwasanya ketika seorang pasien datang berobat dan kemudian penyakitnya kita tidak temukan dalam dunia medis, maka para dokter atau lainnya itu mengembalikan kita untuk berobat ke daerahnya kita, dalam artian di sini kita berobat dalam metodologi alami. Justru di sini kita harus mencerna lebih baik bahwasanya ilmu-ilmu itu ilmu yang saya ketahui sendiri Pak, bahwasanya ilmu-ilmu metode alami itu berasal dari kampung atau daerah-daerah tertentu yang mempunyai ciri-ciri khas tertentu. Kalau menurut Bapak kiranya itu seperti apa ya Pak? Ya, kalau menurut saya ya, dunia akademis ini harus lebih terbuka, ya. Harus lebih akomodatif terhadap keberadaan ilmu-ilmu yang berada di luar lingkungannya. Ya, misalnya apa? Metode pengobatannya. Ilmu kedokteran itu juga harus lebih terbuka terhadap keberadaan ilmu-ilmu pengobatan di luar. Nah, salah satu negara yang cukup terbuka di dalam khususnya dalam ilmu kedokteran dan pengobatan ini adalah Cina. Ya. Cina itu ilmu kedokterannya dia pelajari itu praktek-praktek yang dilakukan oleh para tabib tradisional atau kalau dalam bahasa Cina itu disebut Shinsei ya. Shinsei itu kan dia mengobatinya itu dengan berbagai macam metode ya, antara lain ada tusuk jarum ya, akupunktur. Nah, ini dipelajari di dalam ilmu kedokteran di Cina, di Universitas di Cina ini dia pelajari akupunktur ini. Tapi di Indonesia kan enggak. Karena apa? Dia mengadopsi ilmu kedokteran mutlak dari Barat gitu. Dari dari negara-negara Eropa, khususnya yang dibawa oleh Belanda dulu kan. Nah, ini di Indonesia ini terus terang saja perkembangan ilmu itu masih belum bisa lepas dari dominasi dari negara-negara Barat. Ya. Kenapa? Karena yang mengenalkan institusi ilmiah dan segala macam perangkatnya harus diakui ini adalah tinggalan penjajah Belanda. Dan penjajah Belanda dulu kan ya dia tidak akan mengakui apa-apa yang berasal dari wilayah jajahannya gitu kan. Dia maunya bagaimana negeri yang dijajahnya ini menerima segala macam apa yang dia bawa termasuk ilmu gitu kan. Itulah sebenarnya problem atau masalah besar pengembangan ilmu di Indonesia sampai sekarang ya. Bagaimana kita itu bisa menggali kembali khasanah kekayaan keilmuan yang asli dari tanah air kita ini dimasukkan dalam pendidikan formal ya, institusi akademis ilmiah formal di perguruan tinggi. Jadi bagaimana ya misalnya ilmu kedokteran itu dia juga harus mempelajari ilmu-ilmu yang berkembang di masyarakat lokal ya. Ilmu pijat dan urut misalnya itu kan terapi ya. Itu seharusnya dipelajari tapi ternyata tidak. Demikian juga dengan ilmu farmasi ya, ilmu obat-obat tradisional, berbagai macam ramuan yang sudah dibuat oleh nenek-nenek moyang kita itu sama sekali tidak diakui. Gitu. Jadi kalau kita sakit pergi ke apotek nggak mungkin kita dapatkan jamu-jamu atau ramuan itu. Tapi kalau di Cina itu kita pergi ke toko obat gitu, apotek itu ada jamu-jamu yang ramuan-ramuan dari nenek-nenek moyangnya itu karena mereka sudah bisa mengintegrasikan
dunia pendidikan formalnya itu dengan apa yang mereka punya dari warisan nenek-nenek moyangnya. Nah, harus diakui memang penjajahan atau kolonialisme itu sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sekarang, termasuk dalam pengembangan ilmu gitu. Jadi seperti itu ya. Mohon maaf Pak. Ya. Satu lagi yang saya mau tanyakan Pak. Ya. Berarti di sini dalam tanda kutip terkhusus masyarakat Indonesia, karena kita kan berada di wilayah Indonesia sekarang Pak. Lebih terkhususnya lagi di wilayah Sulawesi Tenggara. Berarti mengikut perkembangan zaman dan kurangnya kepercayaan terhadap obat-obat atau ilmu-ilmu yang terdahulu, yang bahwasanya diyakini itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit orang dulu. Tapi sekarang kebanyakan itu kurang percaya dan lebih meyakini sesuai dengan berjalannya dan berkembangnya zaman. Kalau menurut Bapak itu kira-kira mereka ini kurang percaya atau mengikut zaman atau bagaimana Pak? Ya, itu kembali kepada masyarakatnya ya. Masyarakat ini bagaimanapun juga kan dia dinamis. Dia mempunyai nilai-nilai yang diyakini dan dianut ya. Dan mereka sendirilah yang menentukan mereka mau mempertahankan nilai itu atau mau meninggalkannya gitu. Ya, masyarakat kalau masih berpegang teguh pada pengobatan tradisional dan tidak mau diobati secara medis, itu hak masyarakat itu. Tapi pemerintah, sekali lagi, pemerintah itu dia berpihak kepada keilmuan modern. Jadi misalnya ya, di satu wilayah sudah ada dukun lah atau pengobat tradisional, tapi dinilai wah itu belum ada puskesmas. Jadi layanan kesehatan itu tidak sampai ke situ. Maka dibangunlah puskesmas, dibangunlah segala macam infrastrukturnya, dikasih dokter, perawat, dikasih obat-obatan modern gitu kan. Nah, ketika masyarakat masih dia belum menggunakan, maka didoronglah masyarakat itu supaya masyarakat ini jangan lagi berobat ke dukun. Sudah ada puskesmas, sudah ada dokter. Berobat ke dukun dianggap kuno, dianggap terbelakang kan. Kemudian pengobatan yang modern itu ya pergi ke dokter, pergi ke puskesmas. Oleh karena itu pengaruh dari pemerintah ini juga cukup besar ketika masyarakat ini dia mulai meninggalkan pengobatan tradisional, meninggalkan dukun, meninggalkan jamu-jamuan dan ramu-ramuan dan beralih kepada obat-obat modern. Itu andil pemerintah juga cukup besar ya, dengan memberikan penilaian-penilaian bahwa pengobatan tradisional ini terbelakang, kuno gitu kan. Meskipun pada kenyataannya bukan tidak mungkin bahwa pengobatan tradisional itu justru lebih bisa menyembuhkan penyakit pasien itu daripada dia pergi ke dokter, pergi ke puskesmas itu kan. Jadi memang perkembangan zaman ini tidak bisa dibendung sedemikian rupa karena itu banyak faktor yang berpengaruh di situ. Antara lain faktor pemerintah tadi ya. Itu seperti itu. Oke, silakan. Ada yang lain? Ya, ini bukan hanya sekedar bukan hanya dalam bidang ilmu pengobatan ya. Ini hanya contoh ya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang berkembang di kalangan masyarakat tradisional, tiba-tiba dia ditinggalkan karena kampanye atau program-program pemerintah yang mengharuskan mereka mempelajari ilmu yang lebih modern. Banyak ya, ilmu pertanian misalnya. Dulu petani-petani tradisional itu kan tidak mengenal pupuk dan pestisida kimia, tapi tiba-tiba dengan program pemerintah didukung dengan target swasembada pangan, produktivitas pangan harus dinaikkan,
di drop lah itu pupuk, pestisida, kimia, sehingga masyarakat sudah kehilangan ilmu pertanian tradisional ya. Sekarang masyarakat itu, petani itu kalau dia tidak pakai pupuk kimia, tidak pakai pestisida, produktivitasnya rendah. Dan dia disalahkan oleh pemerintah. Oh, kenapa kamu produktivitasnya rendah? Oh, karena kamu nggak pakai pupuk, nggak pakai pestisida, ini itu. Itu juga salah satu faktor yang turut berpengaruh signifikan di dalam tenggelamnya ilmu-ilmu tradisional ini. Pak. Ya, silakan. Bagaimana pendapat Bapak mengenai orang pintar yang bisa menyembuhkan penyakit di mana pihak medis saja tidak bisa menyembuhkan penyakit tersebut, Pak? Ya, oke. Jadi ini kan sebenarnya inilah satu gap ya, atau satu kesenjangan. Bagaimana cara pandang istilahnya juru sembuh atau pengobat tradisional itu dalam memandang penyakit dengan ilmuwan modern, katakanlah dokter dan perangkat medis dalam memandang penyakit itu. Jadi tidak ada titik temu gitu kan. Menurut medis ini ternyata ini penyakit apa? Ini penyakit yang aneh gitu kan. Sementara bagi pengobat tradisional, oh ini penyakit yang dari dulu sudah ada. Gitu kan. Obatnya itu begini-begini, misalnya harus ditiup, harus begini. Nah itu wilayah medis ini ternyata belum cukup dia bisa menjangkau objek yang spesifik, dalam arti ilmu medis ini kan sangat general ya, sangat umum. Dia mau menjadi solusi bagi segala penyakit di seluruh dunia dengan obat yang sama, metode yang sama gitu kan. Tapi ada ternyata wilayah-wilayah tertentu yang punya penyakit yang spesifik gitu. Dan di masyarakat yang sudah tinggal di situ bertahun-tahun lama itu sudah tahu bahwa cara mengobati atau menghadapi penyakit ini itu seperti itu, melalui dukun-dukun atau orang-orang pintar di situ kan. Nah itulah gap atau kesenjangan antara ilmu akademis modern dengan ilmu-ilmu yang tradisional. Nah semangatnya Paul Verhoeven ini itu dunia akademis itu tidak boleh abai gitu, tidak boleh mengesampingkan apa yang sudah berkembang di masyarakat. Dia harus diakomodasi. Ya contohnya seperti saya katakan di Cina itu. Di Cina pengobatan tradisional itu diakomodasi oleh dunia keilmuan kedokteran di sana. Ya dengan bukti bahwa ramu-ramuan tradisional itu juga dikembangkan di ilmu kedokteran, dipelajari di situ. Teknik akupunktur atau tusuk jarum itu juga dipelajari di situ. Tapi kasus ya di Indonesia itu tidak. Ya kita berharap itu hanya belum ya. Itu hanya belum. Jadi suatu saat nanti mudah-mudahan dunia keilmuan kedokteran di Indonesia itu membuka mata dan membuka akomodasi terhadap pengobatan tradisional ini ya. Ya, seperti itu ya. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Dari Ira Wahyuni. Tadi sebutkan bahwa bisnis atau usaha kecil itu dapat bertahan pada kondisi krisis moneter, dan melihat saat ini kondisi COVID-19 menyebabkan lumpuhnya perekonomian, menyebabkan banyak bisnis yang tutup. Apakah kondisi pada saat krisis moneter itu bisa diterapkan pada kondisi COVID saat ini agar bisnis tetap bertahan? Ya, ini saya kira kondisinya berbeda ya. Kondisinya berbeda. Kalau dulu krisis ekonomi itu kan sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh jatuhnya nilai mata uang ya. Jadi mata uang negara-negara Asia
khususnya Asia Tenggara ini dibandingkan dengan mata uang Amerika dan negara-negara Eropa ini mengalami mengalami depresiasi atau penurunan yang luar biasa sampai 5 kali lipat ya. Nah, perusahaan-perusahaan besar itu dia banyak melakukan transaksi ekspor impor yang menggunakan mata uang asing. Ketika mata uang rupiah itu melemah, maka dia sangat berpengaruh terhadap kelanjutan usahanya yang transaksinya berhubungan dengan ekspor impor ini ya. Dia mengimpor barang jadi mahal sekali, sementara menjualnya susah gitu. Tapi di pelaku usaha kecil itu dia transaksinya kan domestik di dalam negeri. Dia nggak terlalu berpengaruh karena dia tidak menggunakan mata uang asing gitu. Transaksinya tetap pakai rupiah. Rupiah ini dia kan turun nilainya dibandingkan dengan uang asing. Tapi kalau dia tidak berhubungan dengan asing, maka dia tetap bertahan. Tapi COVID-19 ini itu semuanya kena ya, seluruh dunia kena. Bukan cuma usaha besar, usaha kecil juga terpengaruh. Karena apa? Dia dipaksa untuk menghentikan usahanya. Pasar ditutup kan, waktu lockdown itu pasar ditutup, semua semua kegiatan ekonomi tidak boleh dilakukan selama beberapa hari. Ya itu pasti sangat berpengaruh ya terhadap kelangsungan usaha kan. Kemudian ketika transaksi ini dituntut untuk dia meminimalkan kontak fisik sekecil mungkin ya. Jadi transaksi ini diubah. Jadi yang dulunya itu offline bertemu di pasar, tapi sekarang diubah menjadi online lewat internet gitu kan. Nah, pengusaha-pengusaha yang dia tidak tidak bisa beradaptasi dengan kultur baru transaksi online ini, ya dia akan sangat terdampak ya. Boleh dikatakan dia bisa mengalami kerugian yang besar karena macet usahanya gitu. Karena dia tidak bisa menjual produknya karena dia tidak bisa beradaptasi dengan tuntutan pasar online ini gitu. Dia mungkin belum punya akun, literasi digitalnya masih kurang, artinya menggunakan media-media online ini masih belum terampil, itu akan sangat berpengaruh ya. Ya, saya pikir situasinya perbedaannya seperti itu ya. Jadi antara dulu krisis ekonomi tahun 97-98 dengan sekarang itu terjadi perbedaan itu. Perbedaannya itu tadi ya. Oke, ada lagi? Absennya sudah mengisi semua ya. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan atau komentar. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan atau komentar lagi, sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi, ini adalah kuliah pertemuan yang terakhir ya. Jadi minggu depan itu sudah tidak ada kuliah lagi, tapi merupakan deadline atau tenggat akhir dari pengumpulan makalah pengganti ujian akhir semester ya. Nanti silakan makalahnya dikumpulkan lewat platform Google Classroom. Oke, jadi demikian kuliah hari ini. Kita mungkin bisa berjumpa kembali di lain kesempatan ya. Dan saya tunggu pengumpulan makalahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.